lanjut ke kajian kita. Mari kita awali dengan doa. Coba tunjukkan sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu tentang Yesus melambangkan kerajaan Allah dengan bintang-bintang. Yesus Dulu ikut merahnya kaku gini. kerajaan Allah dengan tindakannya. Pada hari ini kita ingin belajar tentang yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Nanti di dalam kitab suci kita akan mendengar bagaimana orang-orang yang mencontoh hidup teladan Yesus melalui kesaksian hidupnya sehari-hari. Banyak sekali orang menjadi seorang penasihat yang hidup, tetapi ia sendiri tidak bisa melakukan apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Berbeda dengan orang yang bisa melakukan suatu tindak lebih dahulu, baru kemudian dia menasihati orang lain. Hal itu dapat kita lihat pada hari ini. Kita akan melihat contoh kehidupan dari kisah nyata seorang pemuka bangsa atau tokoh bangsa, yaitu Bapak Ignatius Joseph Kasimo. Kita akan mendengarkan cerita atau kisah tentang Bapak Ignatius. Tadi kita telah mendengar tentang cerita tentang Bapak Ignatius Joseph Kasimo. Ini dari cerita di atas tadi ya. Bapak ini adalah seorang pejuang ya, seorang tokoh bangsa Indonesia, juga tokoh seorang Katolik. Jadi menurut kamu, tadi kamu dengar cerita yang dijelaskan Bu Guru, siapa sebenarnya Bapak Ignatius Joseph Kasimo itu? Nah, nanti kita ini membuat kelompok diskusi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk bahan diskusinya. Kalau hasil diskusi kita telah selesai, kita simpulkan, coba satu orang yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Luis. Bapak Ignatius Kasimo itu adalah seorang yang menduduki jabatan sebagai Menteri Persediaan Pangan untuk Rakyat atau Menteri Pertanian, pendiri sekaligus Ketua Partai Katolik, seorang Katolik yang taat, seorang Jawa yang bersahaja dan sederhana, dilahirkan di Yogyakarta tahun 1900 dari pasangan Direken dan Pranastika, seorang prajurit kerajaan Jakarta. Baiklah anak-anak, setelah hasil diskusi kita telah kita sampaikan, sekarang kita ingin melihat
tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah perbuatanku atau tindakanku telah melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus sendiri? Jadi pertanyaannya, apakah tindakan-tindakanku atau perbuatanku telah menunjukkan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan seperti tokoh I.J. Kasimo tadi ya, beliau telah banyak berbuat untuk bangsa dan negara Indonesia ini, juga untuk gereja atau untuk umat Katolik. Jadi kita pun dituntut untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan kita, dalam perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita lakukan sehari-hari. Misalnya perbuatan yang bisa kita lakukan atau contoh yang bisa kita laksanakan dalam hidup kita, misalnya seperti berbuat menyumbang, ya, menyumbang atau memberi bantuan misalnya ke panti asuhan, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian hari ini telah belajar bahwa tentang Yesus mengatakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Jadi dengan contoh Bapak Kasimo tadi, kita sudah melihat jasa ataupun cara kerja beliau ini. Jadi kesimpulannya adalah kata-kata tanpa satu perbuatan adalah omong kosong. Nah, jadi kata-kata itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya iman kita itu harus disertai dengan tindakan-tindakan yang konkret atau yang nyata, ya. Bapak Kasimo telah memberikan teladan kepada kita untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan dia, bukan hanya melalui perkataan nasihat, tapi juga melalui tindakan kerja yang nyata. Jadi inilah teladan yang diberikan Bapak Kasimo. Bapak Kasimo mencontoh dari pewartaan atau perbuatan Yesus sendiri. Yesus juga mengajak kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Nah, kita tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tapi kita langsung mempraktikkan firman yang kita dengarkan itu dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Yesus memberi teladan. Kita telah mempelajari pada materi kita hari ini, Yesus mengatakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Mari kita mengakhiri pelajaran kita atau materi kita pada hari ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran ini, Yesus mengajarkan kepada kami agar memiliki perkataan dan perbuatan yang selaras. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita memanjatkan permohonan kita pada Bapa di surga. Ya Bapa, berkatilah kami semua pada hari ini dengan mendengarkan pelajaran hari ini. Semoga kami selalu membuat dalam hidup kami tindakan-tindakan dan perbuatan kami selaras dengan iman yang kami percaya, mengikuti teladan Yesus Kristus dan juga mengikuti teladan Bapak I.J. Kasimo. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.